Ada kisah orang yang sangat bersyukur namanya Abu Kilabah. Ini penting saya ceritakan ya. Abu Kilabah ini luar biasa kisahnya. Jadi pernah ada suatu ketika ada seorang pemuda yang tersesat di sebuah gurun pasir. Kemudian dia melihat ada gubuk yang reot dan ia mendengar ada orang yang mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dalam surah An-Naml ayat 15 ada kalimat segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia yang beriman. Surah An-Naml ayat 15 ini, segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku, diucapkan terus, sayup-sayup terdengar oleh pemuda ini. Ketika pemuda ini datang, pemuda ini lihat bahwa ada bapak yang tua, yang buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi masih bisa mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Kemudian heranlah si pemuda ini, apa sih Pak yang kau puji-puji dalam keadaanmu yang seperti ini? Maka sang bapak ini mengatakan, mataku buta tapi aku masih punya lisan. Lisanku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang dikasih lisan yang sehat tapi tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku buta, tak punya tangan, tak punya kaki, tapi aku punya telinga, dan telinga itu aku mendengarkan zikir yang aku ucapkan sehingga aku mendengarkan kembali ayat-ayat Allah tersebut. Banyak orang yang punya telinga tapi telinganya tuli, tak pernah didengarkan, tak pernah dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aku masih punya hati, hatiku hidup, hatiku senantiasa takut ketika ayat-ayat suci Al-Qur'an itu dibacakan oleh diriku sendiri. Hatiku merasa bergetar ketika disebutkan nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah. Betapa banyak orang-orang di sana yang mengaku punya hati tapi hatinya mati, tak tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan aku bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepadaku. Pikiranku masih sehat, dengan pikiran ini aku masih bisa terus merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepadaku. Begitulah teman-teman sekalian. Dalam keadaan demikian masih bisa bersyukur. Bahkan orang-orang yang diberikan oleh Allah hal seperti itu, hisapnya, orang yang diberikan buta tidak bisa melihat, tidak dihisap matanya tidak ada maksiat. Kita diberikan mata kita ini penuh maksiat teman-teman sekalian. Kita ngelihat seseorang yang diharamkan oleh Allah, laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahram, ya Allah ganteng banget ya Allah, Masya Allah. Dosa maksiat mata kita. Gak pernah kau ngelihat, kalau ngelihat itu gudul basar, jaga pandangan. Tapi ngelihat Instagram, ya Allah Masya Allah, Masya Allah. Maksiat yang kita lakukan. Banyak kan maksiat kita, mata ini maksiat, melihat sesuatu yang Allah haramkan teman-teman sekalian. Lisan ini juga maksiat, maka orang-orang yang tidak bisa berbicara aman dari dosa lisan. Ketika dihisap oleh Allah aman lisannya. Tapi kita ini lisan, Masya Allah, luar biasa. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah kalau lisannya baik-baik. Subhanallah, astagfirullah kalau lisannya melakukan hal-hal yang buruk. Dosa lisan luar biasa. Ada bohong, dusta, fitnah, ghibah, namimah, apalagi itu kata-kata kasar dan sebagainya. Ada banyak dosa lisan. Makanya Rasul katakan ada banyak orang yang masuk neraka karena tidak menjaga dua lubang. Lubang kemaluan dan lubang lisan. Lubang mulut ini banyak dosanya teman-teman sekalian. Ya, jadi begitulah. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk apapun, termasuk diri saya, karena episode kehidupan terus silih berganti. Apapun itu, kita melihat kehidupan orang lain bahagia belum tentu teman-teman sekalian. Kita lihat lukisan dari jauh kan indah, betul? Kalau dari dekat banyak goresan itu, benar nggak? Begitu pula dalam kehidupan seseorang. Jangan kau pernah merasa iri dengan kehidupan seseorang. Kelihatannya dari luar bahagia, dari dekat kau tidak tahu ujiannya berat, Masya Allah luar biasa. Ya, ujian masing-masing orang pasti ada. Setiap orang setelah selesai satu ujian akan datang ujian berikutnya. Memang begitulah. Sampai kapan? Sampai engkau mati nanti. Setiap kehidupan adalah tempatnya ujian. Nanti engkau mati tergantung. Kalau masuk nerakanya Allah, nauzubillah min zalik, ya ujian lagi. Tapi tempat istirahat bagi seorang mukmin adalah nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang kau hidup ujian akan terus silih berganti. Para pelajar, para penghafal Quran akan diuji dengan ada rasa gak senang sama temennya. Nah hati-hati nih, kalau hati udah kotor susah tuh nempel ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi kalau ada penghafal Quran yang sudah mulai senang sama laki-laki ajnabi, laki-laki asing, menjalin komunikasi, sudah mulai terkena virus cinta di dalam dirinya, maka susah lagi ngafalin Al-Quran. Al-Quran suci, maka hanya bisa disentuh oleh orang-orang yang hatinya suci, yang hatinya bersih teman-teman sekalian. Maka itu kenapa Ahlul Quran disebut Ahlullah, keluarganya Allah, karena suci, bersih, terjaga. Sehingga penghafal Quran memiliki akhlak yang tidak sama dengan orang-orang di luar sana teman-teman sekalian. Dan untuk kita semua, dari saya dan juga nasihat untuk diri saya sendiri pada hari ini,
Setelah kita tahu begitu banyak ujian yang Allah akan berikan kepada kita, salah satu yang bisa menyelamatkan kita untuk kita tenang dalam hidup, kita menjadi orang yang lebih berilmu, kita tidak kotor hati, tidak ruwet pemikirannya adalah dengan Quran. Quran kan asyifa, dia adalah obat, hudalin nas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Gak bisa orang lepas dari segala macam ujian silih berganti yang datang pada kita, gak bisa orang lepas dari Quran. Maka gak bisa ada orang yang gak baca Quran dalam sehari, gak baca, gak mungkin bisa. Harusnya, gelisah hatinya, harusnya. Teman-teman kalau punya handphone baterainya lowbat saja, teman-teman harus charge, bingung cari chargean di mana-mana, colokan mana, power bank mana, baterai apa? Kayak saya tadi ya, mana-mana colokan power bank, baterainya lowbat. Kita pun begitu, nggak mungkin ada orang yang nggak baca Quran dalam satu hari, nggak mungkin, karena imanmu akan turun, futur. Kau banyak dosa, kita banyak dosa, saya banyak dosa, sehingga kita butuh di charge lagi. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka Quran itu engkau baca, Quran itu engkau taduburi, engkau hayati, engkau pahami maknanya. Quran itu engkau hafalkan, saya hafalkan, teman-teman hafalkan. Quran itu diamalkan dan Quran itu diajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Allah menghinakan derajat seseorang karena Quran dan Allah meninggikan derajat seseorang karena Quran. Begitu teman-teman sekalian. Jadi boleh apapun profesimu, mau jadi artis kek, mau jadi pemeran Ketika Cinta Bertasbih yang berikutnya misalnya ya. Dan saya nggak tahu tiba-tiba Kang Abik buat KCB lagi berapa gitu kan, dari orang-orang Kediri misalnya gitu. Mau jadi artis kek, mau jadi pemain sepak bola kek, mau jadi lawyer, dokter kek, apapun profesimu, tetap tugasmu yang paling utama adalah nggak boleh jauh dari Quran. Quran itu pencemburu. Ketika engkau sudah sibuk dengan yang lain, Quran pasti akan meninggalkan dirimu. Betul nggak? Ya, Quran itu adalah sahabat yang sangat cemburu. Ketika engkau sudah sibuk dengan sahabat yang lain, maka ia akan pergi meninggalkanmu. Ada sebagian orang yang bertanya, bagaimana lagu, musik-musik dengan Al-Quran? Ya kan? Ada nggak yang bertanya begitu? Menurut saya pribadi, banyak orang bertanya, oke dengerin lagu nggak? Menurut saya pribadi, ketika seseorang sudah, saya bukan jenis orang yang mengharamkan lagu semuanya teman-teman sekalian. Tapi kalau kita sudah sibuk dengan Quran, sebenarnya kita jadi nggak punya waktu lagi untuk mendengarkan lagu-lagu dengan lirik-lirik yang tidak berfaedah. Karena begitu banyak ayat ini yang harus dimurajaah setiap hari begitu, ahlul Quran. Jadi karena terlalu banyak PR ini Quran, menghafalkan Al-Quran semua orang bisa teman-teman sekalian. Non-muslim saja bisa, banyak orang barat sana yang menghafalkan Al-Quran untuk mengkaji atau mungkin mencari kekeliruan dalam Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran tapi tidak beriman dengan Al-Quran. Semua orang bisa menghafalkan Quran. Yang penting adalah setelah ngafalin dan engkau beriman dengan Quran, PR berikutnya seumur hidupmu adalah murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan Quran. Begitu. Dan itulah PR kita sepanjang masa, sehingga nggak ada waktu untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Nggak perlu keluar rumah kalau nggak penting-penting banget, karena masih banyak PR yang kita harus kerjakan dengan Quran kita. Kalau Quran akan datang sebagai hujjah teman-teman sekalian, sebagai pembela di hari akhir di hadapan Allah. Dia akan bersaksi betapa kita berinteraksi dengannya setiap hari insya Allah. Jadi semoga istiqomah dengan Quran insya Allah, dan dekatkan diri kita dengan para ahlul Quran. Insya Allah ujian-ujian di muka bumi ini akan terasa ringan selagi engkau masih berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, sebagaimana wasiat Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, agar engkau tidak tersesat, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Begitulah ceramah saya pada hari ini ya teman-teman sekalian. Selanjutnya saya mau curhat lagi, boleh? Jadi ceramah saya udah selesai, sekarang giliran sesi curhat. Biasalah ya perempuan suka curhat. Jadi teman-teman sekalian, ini terbuka untuk siapapun yang yatim piatu duafa, mu'alaf, yang ingin menjadi penghafal Quran. Ada sebuah yayasan penghafal Quran, teman-teman bisa lihat di Instagram, namanya Maskanul Huffaz, tempat tinggal yang tenang untuk para penghafal Quran. Dia ada di Bogor, di Jakarta, dan juga di Medan. MASKANUL, Maskanul HUFFADZ. Pemberian beasiswa full, tidak membayar sepeser pun untuk para penghafal Quran selama 2 tahun. 1 tahun kau belajar, 1 tahun kau mengabdi teman-teman sekalian. Ya, jadi ada program kau belajar, setelah itu program murojaah seumur hidupmu. Jadi silakan informasi ini disebarkan seluas-luasnya untuk para teman-teman yang punya keluarga yang yatim atau duafa, yang begitu berat membayar uang pesantren dan sebagainya. Silakan untuk daftar di Maskanul Huffaz. Hanya saja yang mendaftar hampir 700 orang setiap kali buka pendaftaran, dan yang diterima setiap gelombang hanya 30 atau 40 orang saja. Maskanul Huffaz berdiri dari tahun 2016 sampai sekarang, santrinya sudah ada sekitar 200 orang. Tahun lalu sudah wisuda 50 orang, dan tahun ini akan wisuda 80 orang lagi. Dan perkembangan terkini adalah guru-gurunya sudah akan mengambil sanad teman-teman sekalian.
sehingga mampu mengajarkan Al-Quran dengan baik kepada masyarakat yang lebih besar. Begitulah, dan saya menghimbau kepada teman-teman yang memiliki rezeki berlebih untuk membantu diri teman-teman sendiri. Saya nggak bilang teman-teman bantu penghafal Quran, karena penghafal Quran akan membantu kita teman-teman sekalian untuk berdonasi. Kita mungkin kita mungkin belum menjadi penghafal 30 juz Al-Quran, tapi setidaknya kita terus menerus memiliki keterikatan hati dengan para penghafal Quran. Salah satunya memberikan rezeki yang Allah berikan kepada dirimu untuk support para penghafal Al-Quran. Begitu teman-teman sekalian. Jadi apapun profesimu, kata ibu saya, apapun profesi anak-anak ibu, mau jadi artis kek, mau jadi dokter kek, mau jadi YouTuber kek, gak keren kalau belum jadi penghafal Al-Quran. Begitu kata ibu saya.